Saya mengucapkan selamat beribadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Datang beribadah bersekutu kepada Tuhan buat pada hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita. Kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Buat pada hari ini kami hanya mau mendekat kepadamu, bersekutu kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, datang di hadapan-Mu, merendahkan diri dan kan taat setia kepada Tuhan, hanya bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kami, hanya percaya, mempercayakan diri datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat pada hari ini kami yang beribadah, kami mengalami jaminan kepastian dan daripada Tuhan. Jangan Tuhan kiranya ibadah ini kering tanpa arti, tapi biarlah ibadah ini membawa gairah, semangat dan berkat-berkat yang kami rasakan Tuhan. Urapi ibadah ini, tuntun dari awal sampai akhirnya ibadah ini Tuhan. Seluruhnya Tuhan, Engkau yang campur tangan dengan kasih-Mu, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dalam memimpin pujian, dalam menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang beribadah buat hari ini juga, yang mendengarkan, yang memuji-muji Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan yang kami muliakan Tuhan, bahkan ampuni kelemahan dan pelanggaran dosa kami. Berikan Roh-Mu Tuhan, agar kami semakin berkobar setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan tampil dalam setiap ibadah kami buat pada hari ini. Bahkan juga Tuhan, kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi dalam ibadah kami. Lewat roh kekerasan, roh bermain, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Kami datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Apapun yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oleh sebab itu kami Tuhan mau mendekat, hanya dekat kepada Tuhan. Ada rasa damai, ada ketenangan, ada berkat yang kami rasakan. Terpujilah Tuhan, kami menaikkan ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semakin mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dengan biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan
akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Kasih Tuhan selalu setia dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita benar-benar mendekat kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka di situ akan ada mukjizat Tuhan, asalkan kita memiliki iman dan belas kasihan kehidupan dari Tuhan, maka ada mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, biarlah kita semakin sungguh-sungguh lagi memiliki keyakinan, kesungguhan, dan kepercayaan kepada Tuhan, dan berdoa bahwa Tuhan sumber segalanya, dan memiliki iman dan mengucap syukur semuanya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita. Kita akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu kehidupan, kebutuhan bagi setiap kehidupan kita, anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Kita akan datang mendengarkan firman Tuhan. Kurindu sabdamu, kurindu firman. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa. Berfirman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kami berserah. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan kuasa. Berfirman-Lah Tuhan oleh hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Haleluya. 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 Ini pengakuan pujian kami Tuhan. Kami merindukan firman-Mu, merindukan sabda-Mu. Berikan Roh-Mu atas kehidupan kami, agar kami semakin taat dan dengar-dengaran terhadap sabda-Mu, terhadap suara firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang mengurapi kami seluruhnya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni,
menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan urapi kami seluruhnya Tuhan yang beribadah buat pada hari ini, dimanapun kami berada Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci Tuhan, supaya kami makin mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan kami mampu Tuhan untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mengubahkan, mengarahkan kehidupan kami menuju kepada kebenaran, kesucian, bahkan sewaktu kepada kesempurnaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan buat pada hari ini juga Tuhan, ibadah kami tidak kering tanpa arti, tapi ibadah kami mengalami jaminan kepastian berkat kelimpahan. Bahkan juga Tuhan, kami tak pernah ragu sedikit pun dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kami bisa mengulurkan kedua tangan kami, bukti penyerahan kami. Kami bisa berdoa menyembah Engkau Tuhan sepenuhnya, Sang Raja kami. Kami menyerahkan mulai dalam pergumulan kami, dalam nikah, buah nikah, pelayanan ibadah, studi, masa depan, usaha, kesehatan, dan lain-lainnya. Kami serahkan pergumulan kami kepada Tuhan. Apapun yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mukjizat terjadi. Urapi berkati firman-Mu atas setiap kehidupan kami seluruhnya Tuhan, dimanapun berada. Bahkan kami juga Tuhan memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi dalam ibadah kami lewat kekerasan hati, kesombongan, kenajisan, roh ngantuk, roh bermain-main. Kami usir, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, buat pada hari ini kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan manusia yang baru sudah datang ketika kehidupan manusia itu, yaitu hidup di dalam pribadi Kristus, hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kehidupannya menjadi ciptaan baru, dan sesungguhnya yang baru itu sudah ada di dalam kehidupan manusia. Asalkan kehidupan manusia yang mencari Tuhan ada di dalam pribadinya, itu sama dengan kehidupan yang baru, sama dengan ciptaan yang baru. Semoga kita dapat mengerti, orang yang hidup di dalam ciptaan baru, yaitu orang yang hidupnya tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Tidak terikat dengan kehidupan yang lama, tidak terikat dengan kehidupan dosa-dosa, tabiat dosa yang membuat dia tidak hidup seturut dan segambar dengan Tuhan, dan Tuhan tidak ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan temanya hari ini, siapa yang ada di dalam Kristus, dia hidup menjadi ciptaan baru. Hidup di dalam ciptaan baru. Semoga kita dapat mengerti. Orang yang hidup dalam ciptaan baru ini, orang yang sewaktu-waktu dan dia juga pasti akan masuk kepada tahta surga, yaitu langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Orang yang kehidupan yang baru, ciptaan baru, sama seperti Kristus, sewaktu-waktu ketika Yesus datang kedua kali,
Mungkin juga kalau kehidupan kita mungkin sudah duluan dipanggil Tuhan, dia akan masuk kepada Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Tempatnya dalam suasana surga. Semoga kita dapat mengerti. Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Di sini Wahyu pasal ke-21 ini judulnya Langit Baru dan Bumi Baru, itu berbicara Yerusalem baru. Kalau kita hidup dalam ciptaan baru, Kristus ada dalam kehidupan kita sewaktu-waktu dan akan pasti. Ketika Yesus datang kedua kali, mungkin juga kita sudah dipanggil duluan sebelum Yesus datang kedua kali. Kita akan masuk ke takhta surga Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Dikatakan di sini, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama semuanya telah berlalu. Dulu kehidupan permulaan penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan tanaman, tumbuhan, hewan, menciptakan samudra, menciptakan terang, menciptakan segalanya, sampai menciptakan manusia. Semuanya baru, semuanya baik dan benar. Dan ditempatkan di zaman Eden, manusia yang diciptakan, penuh dengan kebahagiaan, semuanya baru. Tapi karena dosa, kehidupan manusia tidak lagi mengalami kepribadian Allah. Sehingga dosa membuat kehidupan manusia hidup dalam kehidupan yang lama, hidup di dalam kehidupan gelap, hidup di dalam kehidupan dosa-dosa. Dan akibatnya, dulu di tragedi Taman Eden, dulu manusia itu bahagia, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada stres, ketakutan, depresi, dan lain-lain. Karena dosa dan tabiat kehidupan yang lama, perbuatan lama, terjadilah suasana penderitaan, kutukan, stres, depresi, ketakutan, sampai menuju kepada kebinasaan. Ketika di zamannya Lot, manusia tidak lagi ke dalam kehidupan ciptaan Allah. Hati manusia jahat, cenderung jahat, tidak suka yang dalam pribadi Allah, tidak suka kehidupan Allah tinggal dalam kehidupannya, tidak suka kehidupannya mengalami ciptaan baru. Sehingga 8 orang yang selamat. Di zamannya Lot, manusia juga suka berbuat dosa, tidak suka yang benar, suka enjoy berbuat dosa, sampai hanya Lot dan anaknya yang selamat. Istri jadi tiang garam, menantunya binasa lewat api dan belerang. Oleh sebab itu, kita hari ini sesuai dengan tema, Tuhan mau memberikan pribadi kita kembali segambar dengan Dia. Lewat apa? Lewat kita hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam Kristus, mengalami ciptaan baru. Sehingga tidak ada lagi ratap tangis, dikatakan perkabungan, duka cita, dan lain-lain. Tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita. Tapi suasananya yaitu suasana takhta surga Yerusalem baru. Kebahagiaan. Dulu suasana kebahagiaan di Taman Eden dirusak oleh dosa. Sekarang kebahagiaan itu dikembalikan lagi lewat pribadi Kristus, harus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita masuk kepada takhta surga Yerusalem baru. Ayat yang kelima, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Tidak perlu kita ragukan lagi.
Tidak perlu kita diskusikan lagi, tidak perlu kita cari-cari lagi yang mana supaya kita baru, supaya kita bahagia, supaya kita apa. Jangan lagi, hanya lewat firman-Nya tuliskanlah. Firman Tuhan yang benarlah yang membuat kehidupan kita sungguh-sungguh untuk mengalami ciptaan baru. Ayat ini ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ada air kehidupan. Tidak lagi kehidupannya kering, pahit getir. Tidak lagi suasana padang gurun, tapi suasana kebahagiaan. Ada air kehidupan selalu dibasahi bagi kehidupan anak-anaknya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Kita akan menjadi anak-anaknya Tuhan. Sampai kehidupan kita masuk ke takhta surga Yerusalem baru. Tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, perkabungan, dan lain-lain. Dan di situ Tuhan berikan kebahagiaan. Semoga kita dapat mengerti. Tadi ayat yang ke-5 dikatakan firman-Nya dan tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Berarti perkataan Tuhan, firman Tuhan yang terus dalam Alkitab, firman pengajaran yang benar ini yang harus mutlak bagi kehidupan anak-anak Tuhan, menjadi satu kebutuhan anak-anak Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan manusia darah daging yang penuh dengan dosa, supaya mengalami kehidupan baru, yaitu lewat firman Tuhan. Jadi kita hari-hari ini harus sungguh-sungguh dan bergairah untuk hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman yang memperbaharui kehidupan kita dari segala dosa-dosa, dari segala tabiat dosa, sampai diubahkan untuk menjadi kehidupan benar, kehidupan suci, bahkan sewaktu-waktu sempurna, mulia sama seperti Yesus, sehingga kita bisa masuk ke takhta Tuhan. Ayo, hari-hari ini kita suka firman Tuhan. Suka firman Tuhan. Jadi kalau kita suka firman Tuhan, berarti kita mengalami kehidupan baru. Tapi orang yang menolak firman, tidak taat kepada firman, tidak sungguh-sungguh dalam firman, berarti kehidupannya tidak mengalami ciptaan baru. Dan tidak masuk ke takhta surga Yerusalem baru. Suka firman. Hari-hari ini suka firman. Sebab apa itu firman yang harus kita terima? Sebab firman Tuhan yang kita terima itu adalah firman yang mengarahkan kepada kebenaran. Firman yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang yang suka di dalam firman, berarti kehidupannya suka kepada kebenaran. Kalau orang yang tidak suka kepada firman Tuhan, pribadi Tuhan, firman pengajaran yang benar, berarti tidak suka kepada kebenaran. Tidak suka hidup dalam kebenaran. Semoga kita dapat mengerti. Tetapi kenyataannya manusia tidak suka kepada kebenaran. Sehingga apa? Dalam Alkitab dikatakan manusia semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak suka yang namanya kebenaran. Masa sih? Kita baca Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ayat ke-9 kita baca nanti sampai ayat yang ke-18
18 dan 20 sampai ke 23. Itu dikatakan semua manusia adalah orang berdosa. Tidak suka kebenaran, berarti sukanya kepada dosa. Tidak suka kepada firman. Tadi firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah kebenaran. Kalau orang yang tidak suka perkataan Tuhan, firman pengajaran yang benar, tidak suka yang benar. Berarti kesukaannya perbuatan dosa, hidup di dalam dosa. Tetapi keadaan kenyataannya manusia itu semuanya berdosa. Tidak ada yang benar. Kita baca ayat ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang tidak benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Akal budinya tidak lagi benar. Sampai tidak lagi mencari Allah. Dikatakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik pun seorang pun tidak. Kalau orang yang tidak benar, pasti dia tidak akan hidup dalam perbuatan yang baik. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh dia baik Pak, tapi tidak benar, dia pura-pura. Tapi kalau dia benar, pasti perbuatannya secara otomatis baik. Karena kebenaran firman Allah ada. Tapi kalau perbuatannya baik, kebenaran Allah tidak ada, itu hanya pura-pura. Untuk apa? Menutupi segala dosa. Jadi dikatakan di sini firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu, bibir mereka mengandung bisa. Kerongkongan bibir, mulut mereka mengandung bisa, berarti mulut pun dikuasai oleh dosa juga. Itu seperti fitnah, menggosip, menjelekkan orang, mencaci maki, dikuasai. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Langkah mereka, perbuatan mereka cepat untuk menumpahkan darah. Itulah menumpahkan darah, berarti perbuatan tingkah lakunya jahat. Luar biasa. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Tidak suka hidup di dalam jalan damai. Apa itu jalan damai? Adalah jalan kebenaran. Kalau kita benar pasti damai. Tapi kalau kita berbuat dosa, bagaimanapun tidak ada damai. Seperti tragedi Taman Eden. Suami istri diciptakan sama dengan Allah, hidup bahagia, tapi karena dosa ada damai? Tidak ada damai. Kalau kita hidup dalam kedamaian, berarti kita hidup dalam kebenaran. Coba di dalam nikah, kalau ada dalam nikah itu yang tidak benar satu, pasti tidak damai. Contoh istri berbohong kepada suami, pasti mengalami rasa takut, nanti suamiku tahu. Kalau suami juga mengalami satu perbuatan dosa, istri tidak tahu, pasti tidak damai. Begitu juga pelayan Tuhan. Mungkin ada salah satu dosa, mau melayani Tuhan, pasti tidak damai. Jadi jalan damai tidak ada dalam kehidupan mereka. Karena apa? Dikuasai oleh dosa. Dan ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sampai rasa takut tidak ada lagi. Itu tadi, enjoy berbuat dosa, terang-terangan melakukan dosa, sampai rasa takut pada Tuhan gak ada. Kalau orang rasa takut kepada Tuhan tidak ada, suka berbuat dosa, pasti dia takut iblis, takut setan. Kenapa? Karena yang dia lakukan perbuatan setan, bukan perbuatan Tuhan, bukan pribadi Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Sampai rasa takut akan Tuhan tidak ada dalam kehidupannya. Sampai ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang gambaran Allah, hilang ciptaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa, hilang. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang berbuat dosa bukan takhta surga, bukan kedamaian, bukan Yerusalem, tapi upah dosa ialah kebinasaan. Jadi orang yang melakukan dosa, suka berbuat dosa, tempatnya, upahnya itu binasa, kebinasaan.
hidup di dalam kebinasaan. Jadi, oleh sebab itu, Tuhan tidak rela semuanya itu terjadi bagi anak-anaknya. Tuhan tidak rela semuanya itu terjadi bagi kehidupan ciptaannya. Sehingga Tuhan mau mengembalikan manusia mengalami kehidupan menjadi ciptaan baru. Sama seperti Kristus Yesus. Seperti tema tadi, siapa yang ada dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Tuhan tidak rela manusia itu binasa seperti di zamannya Nuh lewat air bah, di zamannya Lot lewat api belerang, di zamannya bangsa Israel dipagut ular, mati terbelah bumi, mati ditikam, mungkin mati secara kekeringan. Tuhan tidak rela manusia di akhir zaman ini binasa. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan mau mengembalikan manusia itu supaya masuk ke takhta surga, yaitu lewat ciptaan baru. Lewat Kristus Yesus tampil ke bumi untuk memberikan kehidupannya bagi manusia supaya mengalami ciptaan baru. Jadi bagaimana tadi mengalami ciptaan baru? Sama seperti Kristus, hidup kita ke takhta surga tadi lewat kebenaran firman Allah. Lewat kebenaran firman Allah, lewat kebenaran pribadi Yesus yang adalah firman Tuhan. Inilah lewat pribadi Yesus yang adalah firman Tuhan. Jadi orang yang suka kebenaran, suka firman Tuhan, dia sudah mengalami ciptaan baru, hidup baru sama seperti Kristus. Inilah lewat pribadi Yesus yang tampil sebagai firman Allah yang untuk memperbaharui kehidupan anak-anaknya. Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 dan ke-14. Beginilah firman Tuhan. Kita baca nanti Injil Yohanes ini, pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu terang, firman itu dalam segalanya. Kita baca firman Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ke-14. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi firman Tuhan itu kebenaran yang membawa kehidupan manusia mengalami kehidupan ciptaan baru. Itu firman juga pribadi Allah. Pribadi Allah ada kepada firman, pribadi firman juga ada di dalam pribadi Yesus. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dalam wujud siapa? Telah menjadi manusia, wujud pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang adalah gambaran Allah, tampil sebagai manusia yang tidak berdosa, rela menjadi manusia yang berdosa dalam wujud firman yang ada dalam kehidupannya dan diam di antara kita. Untuk apa? Juga untuk memberikan pribadi firman itu logos diam dalam kehidupan kita, mendarah daging dalam setiap kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Jadi Allah itu tampil sebagai pribadi Yesus. Dan pribadi Tuhan Yesus itu adalah firman, dan firman itu diam dalam pribadi Yesus, dan dia juga firman itu harus tinggal dalam pribadi kita, diam, logos dalam kehidupan kita, mendarah daging dalam kehidupan kita, agar kita hidup di dalam kehendak Allah. Inilah tadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman adalah Allah, firman juga pribadi Yesus. Ayat yang ke-14 tadi, dan kita telah melihat kemuliaannya di dalam pribadi siapa? Pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dulu kemuliaan di perjanjian lama, kita lihat ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, ada kemuliaan, seperti api. Kemuliaan Tuhan juga lewat laut Tebrau, lewat seperti tiupan angin terbelah laut, ada kemuliaan. Di dalam kemah suci juga kemuliaan ketika Imam Harun masuk memercikan darah 7 kali percikan darah, ada juga
Kinaglori, cahaya kemuliaan Tuhan ada juga. Sekarang kemuliaan itu wujudnya dalam pribadi Yesus Kristus. Kita lihat dia mati, bangkit, naik ke surga penuh dengan kemuliaan. Ketika dia berdoa di atas gunung, ya rupanya muka wajahnya bersinar seperti matahari, penuh kemuliaan. Ketika Tuhan Yesus melakukan baptisan air, hadirat Allah ada seperti burung merpati, kemuliaan ada. Dan semua kemuliaannya ada dalam pribadi Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu ada dalam pribadi Yesus. Jadi kita harus hidup tinggal dalam firman, pengajaran yang benar, firman yang memberitakan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Inilah. Jadi kita hari-hari ini sungguh-sungguh untuk hidup di dalam firman. Suka firman, bergairah, bersukacita, senang untuk hidup di dalam firman. Suka mendengarkan firman, senang, bukan lemas, bukan loyo, bukan bermain-main, tapi menjadi kebutuhan. Seperti domba kebutuhannya rumput, seperti kita kebutuhannya firman. Inilah anak-anak Tuhan untuk menghadapi tadi keadaan dunia yang penuh dengan dosa, yang sudah dikuasai dosa, yang penuh dengan suasana padang gurun, pahit getir, ketakutan, kecemasan, putus asa, kekecewaan, itu sudah dikuasai oleh dosa. Ketidakkedamaian, tapi Tuhan berikan kembali lewat pribadinya. Apa itu pribadinya? Itulah firman, pengajaran yang benar, firman yang memberitakan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan yang adalah raja segala raja, mempelai pria surga. Semoga kita dapat mengerti. Ayo hari-hari ini suka hidup di dalam firman, suka di dalam firman. Semoga kita dapat mengerti. Ada dua pemberitaan firman Tuhan. Ada dua pemberitaan firman Tuhan yang diteladankan Yesus, dan yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh rasul-rasulnya, terutama Rasul Paulus yang diteladankan Yesus. Ada dua pemberitaan firman yang disampaikan oleh Tuhan, yang diteladankan Tuhan dalam penyampaian firman, dan dipraktekkan dan dilakukan oleh rasul-rasulnya, yaitu Rasul Paulus dan rasul yang lainnya. Ada dua pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, firman penginjilan atau disebut dengan Injil keselamatan. Injil keselamatan atau firman penginjilan. Kita baca Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang pertama yaitu firman penginjilan atau disebut juga Injil keselamatan. Ini disebut juga dengan kabar baik. Kabar baik. Kabar baik bagaikan air susu yang membasahi kehidupan bumi yang penuh dengan suasana padang gurun, kekeringan. Kalau tanpa Yesus, manusia yang secara umumnya hidup di bumi kering, seperti suasana padang gurun. Tidak ada gairah, tidak ada kehidupan. Tetapi lewat pribadi Yesus mati di kayu salib, lewat pemberitaan Injil, kabar baik, kita diberikan air susu, kabar baik atau disebut Injil keselamatan. Apa itu Injil keselamatan? Injil keselamatan ialah firman yang memberitakan pribadi Yesus yang datang pertama kali sebagai manusia yang ada gambaran Allah untuk
memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Ini firman penginjilan, Injil keselamatan atau disebut dengan kabar baik. Firman yang memberitakan pribadi Yesus yang datang pertama kali untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, inilah firman-Nya. Diberikan kebenaran firman. Kalau tidak ada firman, tidak ada pribadi Yesus dalam firman, manusia tidak akan mengalami ciptaan baru. Tidak hidup dalam ciptaan baru, hanya hidup dalam dosa. Kehidupan yang lama hanya menuju kepada kebinasaan. Inilah yang pertama, firman penginjilan. Bagaimana proses orang yang menerima firman penginjilan atau Injil keselamatan? Kita semua anak-anak Tuhan, bagaimana prosesnya atau prakteknya orang yang menerima firman penginjilan, Injil keselamatan dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ini proses atau prakteknya orang yang hidup dan mendengarkan firman penginjilan atau Injil keselamatan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat? Yang pertama yaitu percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada firman. Yakin, percaya. Seperti saya dulu, saya belum mengenal Tuhan. Dari kalangan orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Jadi bagaimana Pak Bapak bisa mengenal Tuhan? Ya itu lewat firman penginjilan. Saya diinjili, diberitakan tentang keselamatan. Ya, saya menerima. Saya yakin iman sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin iman sepenuhnya kepada firman Tuhan. Yakin dari kalangan yang tidak kenal Tuhan. Sampai sekarang cuma saya yang terpanggil. Inilah. Tetapi saya yakin iman sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya, tidak yakin kepada yang lain. Contoh, sakit, sembuh hanya Yesus, sumber segalanya. Sarana, obatan rumah sakit. Itu bukan, itu nanti ke sana dulu, ke gunung, ke kuburan, ke sana. Nanti akan sembuh tuh. Berapa lama kok? Bukan. Ya, iman, yakin kepada Tuhan sepenuhnya. Yakin sepenuhnya datang kepada Tuhan. Yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu lagi. Hanya satu, keselamatan sumber segalanya. Yesus, yakin, iman sampai di dalam hati. Inilah. Dan dikatakan juga, mereka bertanya pada Petrus, hati mereka terharu. Hati mereka terharu. Sudah yakin, iman dalam hati mereka terharu. Kalau hati mereka terharu, praktek yang kedua, yaitu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, harus bertobat, berhenti dari segala perbuatan dosa. Apa dosa-dosa yang mengikat kita? Dosa-dosa yang lama, mungkin mencuri, membunuh, mungkin apa? Narkoba, berzina, menipu, mungkin apa? Pesta pora, penyimpangan yang bukan suami istri, penyimpangan seks, homoseks, lesbian, mungkin penyimpangan seks dengan binatang. Itu dibuang. Apa yang mengikat dulu perbuatan dosa? Pesta pora, mungkin berjudi dan lain-lain. Ini dibuang, bertobat dari segala dosa-dosanya, meninggalkan dari segala dosa-dosanya dan mendekatkan diri kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Inilah. Ini mendekatkan diri kepada Tuhan, kembali jalan kepada Tuhan. Mungkin sudah berbuat dosa dulu, kembali kepada Tuhan. Seperti saya dulu, suka tawuran, suka minum-minuman keras, suka ya. Ketika saya terima Injil, terima keselamatan, terima pribadi Yesus, ya saya kembali
kepada Tuhan. Saya kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa. Dulu ya suka pesta pora, suka apa, dan lain-lain, berjudi, suka apa. Saya kembali, stop dosa, tinggalkan segalanya, kembali ke jalan Tuhan. Dan sesudah itu bertobat, kembali ke jalan Tuhan, mengalami lagi baptisan air. Baptisan air sesuai dengan teladan dan kehendak Tuhan. Untuk apa baptisan air sesuai dengan teladan Tuhan? Untuk menguburkan dari segala dosa-dosa kita supaya tidak menjadi bau busuk, tapi mengalami kehidupan baru, ciptaan baru. Pelaksanaannya itu dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat kedua dan keempat itu pelaksanaannya. Dikuburkan, sudah bertobat, dosa-dosa dibuang, dikuburkan lagi lewat baptisan air. Sama seperti Yesus yang diteladankan baptisan, bukan diteladankan yang dilakukan sesuai peraturan organisasi, peraturan manusia, tidak, sesuai firman dan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberikan teladan, bukankah Dia Allah sendiri, ngapain mengikuti? Aturnya Yohanes Pembaptis yang harus dibaptis, tetapi karena dia mengikuti kehendak Allah dan dia memberikan teladan. Secara umumnya dia Allah, secara umumnya dia manusia yang tidak berdosa. Kenapa dia mengikuti Yohanes? Yohanes yang penuh juga, biarpun nabi pasti ada juga dosa. Sebab apa? Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia kecuali pribadi Yesus. Baik nabi, rasul, raja-raja, tidak ada. Hanya pribadi Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Harus mengalami baptisan air. Baptisan air sesuai dengan pribadi Yesus. Dikuburkan, bangkit, mengalami ciptaan baru. Mengalami ciptaan baru. Dan di situ kita diberikan karunia Roh Kudus. Ada Roh Kudus seperti Yesus ketika dia dibaptis, dikuburkan, bangkit. Ada Roh Allah seperti burung merpati, turun ke atasnya Roh Kudus. Ada Roh Kudus, karunia Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, sama dengan kita dituntun kepada hidup dalam kebenaran. Jadi kalau orang menerima Yesus hanya di mulut mengaku, betul, mulut mengaku, tapi kalau tidak disertai dengan praktik perbuatan, tidak ada gunanya. Orang iman yakin percaya Yesus hanya di mulut, tapi praktik yang selanjutnya, baptisan tidak ada, bertobat tidak mau, tidak ada gunanya, belum selamat. Kalau hanya di mulut saja, Injil Matius pasal yang ke-7, bernubuat, mengusir setan, mengapai apa, kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, ya tidak ada guna. Ini sesuai kehendak Tuhan. Dibaptis, mengalami ciptaan baru, dan di situ ada Roh Tuhan. Dibaptis lagi dengan Roh Kudus, Roh Allah, sama dengan kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran sama dengan orang hidup dalam kebenaran, sama dengan orang yang hidup dari iman. Orang yang hidup dari iman. Kalau tidak benar, tidak hidup dari iman. Tapi kalau benar, dia hidup dari iman. Jadi orang yang beriman sama dengan kebenaran. Jangan kita bilang, aku punya iman, aku yakin, tapi nggak benar, nggak hidup dari iman. Seperti contoh Thomas, iman karena melihat, tidak benar, bukan hidup dari iman. Kalau hidup dari iman, sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yakin, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini sudah benar, Tuhan pasti berikan. Inilah, jadi hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran sama dengan orang hidup dari iman. Kalau orang yang hidup dari iman, kebenaran ini, hasilnya, ayat yang ke-40, dan dengan banyak perkataan lain lagi memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, ia mengancam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Hasilnya kita selamat. Selamat dari hukuman Tuhan, selamat dari kebinasaan, dari upahnya dosa itu. Selamat. Contoh secara jasmani saja, ketika peraturan lalu lintas kita langgar, apakah kita mengalami damai, mengalami keselamatan? Tidak. Kita lihat, tidak pakai helm, tidak melengkap surat, ketika polisi menangkap, apakah damai? Tidak, pasti. Aduh, berapa nanti kena uang tilang? Waduh, besok lagi aku pening kali, harus sidang lah, harus inilah. Secara jasmani saja tidak ada damai.
tidak ada keselamatan. Kita lihat kalau yang tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman ketika berkendaraan kencang, kecelakaan, apakah aman? Tidak. Nah, begitu juga secara jasmani tidak aman kalau kita tidak hidup dalam kebenaran sesuai dengan peraturan. Apalagi peraturan Tuhan. Tentang keselamatan kita main-mainkan tentang keselamatan. Oh, keselamatan gak kayak gitu kali Pak. Hanya mulut mengaku berdosa. Ya tapi tidak disertai pertobatan. Tidak mengalami lahir baru lewat baptisan. Tidak lagi kesungguhan. Wah. Hanya seperti kita mempercayai Yesus, seperti kita mengandalkan keuangan kita, membayar darah Yesus dengan perak, emas, kekayaan. Kalau orang yang tidak menghargai, padahal korban Kristus lebih dari emas, perak, lebih dari kekayaan, kepandaian kita. Semoga kita dapat mengerti. Tidak ada yang mampu juga menyelamatkan manusia yang berdosa. Nabi, Rasul, dan lain-lain, raja-raja, kedudukan hebat apapun kita, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita. Hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mati naik ke surga. Hari ini juga lewat pribadi Yesus, firman Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita. Itulah firman penginjilan. Semoga kita dapat mengerti. Ayo, prosesnya, praktiknya tadi. Percaya, yakin kepada Tuhan. Habis itu ia bertobat, berhenti berbuat dosa, tinggalkan dosa. Dan sesudah itu ia mengalami lahir baru lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran sama dengan hidup dari iman. Kalau kita benar, pasti hidup kita dari iman. Kalau tidak benar, tidak hidup dari iman. Inilah. Jangan, saya punya iman, tapi nggak benar. Saya akan beli mobil ini, saya beli rumah ini. Tapi, nggak benar. Korupsi, mencuri, menipu, dan lain-lain. Bukan hidup dari iman. Diperalat sekarang. Aku hidup dari iman. Pakai Alkitab. Menyebut. Tidak ada gunanya. Semoga kita dapat mengerti. Kalau dia hidup benar, hidup dari iman. Hasilnya tadi, hidup kita selamat. Selamat dari hukuman Tuhan. Selamat dari kebinasaan. Upah dosa ialah maut. Dan orang benar juga hasilnya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hasil orang benar itu, Mazmur pasal yang kelima ayat ke-13. Sebab engkau layak memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Mazmur 5 ayat yang ke-13. Diberkati oleh Tuhan. Selalu ada berkat dari Tuhan. Selalu diberkati Tuhan. Kalau kita benar, ada berkat dari Tuhan. Kalau tidak benar, tidak ada berkat. Karena kesungguhannya tidak dari Tuhan. Tidak hidup dalam Tuhan. Kalau benar dalam Tuhan, ya sudah sewaktu-waktu otomatis Tuhan sendiri memperhatikan dari surga dan memberkati kita. Baik pun sulit sekarang keadaan hari ini yang kita rasakan. Hari ini sulit Pak. Sulit sekali. Krisis Pak. Ini gini. Sudah berjalan kebenaran. Kuat. Iman. Yakin. Berhenti dari segala dosa. Ada dosa buang. Lahir baru. Hidup dalam baptisan Roh Kudus. Kebenaran. Selalu hidup dalam kebenaran. Ada berkat yang Tuhan berikan. Seperti Injil Matius pasal 6 ayat ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ada berkat yang ditambahkan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman dalam pribadi Yesus, ada berkat yang ditambahkan kepada. Tapi kalau kita tidak cari Tuhan, itu tadi. Hanya menuju kepada binasa. Orang yang tidak cari Tuhan, kehidupannya selalu khawatir, depresi, takut, kecewa, bimbang, ragu, dan lain-lain. Dikuasai semua. Karena tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan. Hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Semoga kita dapat mengerti. Ini firman penginjilan. Ada dua pemberitaan firman. Pertama firman penginjilan atau Injil keselamatan. Yang diteladankan Yesus dan dipraktekkan oleh rasul-rasulnya. Dan dilakukan oleh Rasul Paulus. Masa Pak pemberitaan Tuhan ada dua pemberitaan firman Tuhan? Kita baca dulu amanat agung Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Ketika melihat dia menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini firman penginjilan. Tuhan teladankan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beritakan. Ini firman penginjilan. Dulu saya tidak pernah tahu tentang keselamatan, tentang pribadi yang mana selamat. Ketika kena Injil keselamatan, saya percaya, yakin, berubah, bertobat. Saya menerima kebenaran Tuhan. Saya selamat dari segala hukuman, dari segala dosa-dosa yang membawa saya kepada kebinasaan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayo, ini firman penginjilan atau Injil keselamatan. Yang kedua, apa itu? Firman atau disebut juga Injil kemuliaan. Firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, atau disebut juga dengan Injil kemuliaan, atau disebut juga dengan kabar mempelai. Kita baca dulu 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga kalau tidak salah. 2 Korintus ayat yang ke 2 Korintus pasal yang ketiga. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang keempat. Surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Firman yang kedua. Firman pertama Injil keselamatan, firman yang kedua Injil kemuliaan, atau disebut juga dengan kabar mempelai, atau disebut juga dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, atau juga disebut firman pengajaran yang benar, yang memberitakan sesuai firman yang tertulis dalam Alkitab, yang diwahyukan, yang diterangkan sesuai dengan Alkitab. 2 Korintus pasal keempat ayat yang ketiga dan keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil keselamatan masih banyak juga yang menolak. Banyak yang menolak. Hanya mulut mengaku tapi nggak mau bertobat, tidak mau lahir baru. Banyak menolak Injil keselamatan, hanya mulut mengaku sehingga perbuatannya nggak mau berubah, nggak mau sungguh-sungguh, tidak mau dalam kebenaran. Banyak menolak juga, dikatakan maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Orang yang menolak firman, arah tujuannya kepada kebinasaan. Tapi kalau orang yang bergairah, semangat kepada firman, hidup di dalam firman, ini akan mengalami keselamatan sampai menanti kedatangan Tuhan. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang kedua firman pengajaran yang benar, firman Injil kemuliaan yang memberitakan tentang Yesus yang akan datang kedua kali, yang adalah gambaran Allah, datang sebagai raja segala raja. Untuk apa? Bukan untuk lagi menyelamatkan kita, tetapi untuk mengangkat kita. Untuk mengangkat kita di awan-awan yang permai. Inilah, bukan menyelamatkan lagi, untuk mengangkat kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, diangkat di awan-awan yang permai, yang sudah hidup, percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kesucian kepada Tuhan. Inilah firman yang kedua. Firman pertama Injil keselamatan, firman kedua Injil kemuliaan. Banyak orang yang buta, yang hanya percaya Yesus juru selamat, Yesus gini-gini. Betul, Yesus juru selamat, tapi dia nggak tahu kedatangan Tuhan kedua kali. Sehingga percaya Injil keselamatan tapi masih berbuat dosa, suka berbuat dosa, tinggal di dalam dosa, tidak suka hidup dalam kebenaran. Tapi dia tidak tahu banyak yang dibutakan oleh ilah zaman, oleh dunia ini, keadaannya. Dibutakan, gini-gini, sampai gravitasi dunia ini membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Tidak tahu bahwasannya yang akan datang kedua kali, Yesus sebagai raja segala raja, untuk mengangkat gereja Tuhan, anak Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, kesucian.
Inilah seperti 10 gadis dara, 5 yang masuk ke pesta, 5 yang ditolak. Atau disebut juga dengan kabar mempelai. Inilah kabar mempelai. Jadi yang kedua ini yang harus kita miliki. Saya sudah percaya, sudah percaya, yakin kepada Tuhan, kemana lagi arahnya? Kepada yang kedua, firman pengajaran yang benar, atau disebut Injil kemuliaan Allah, yang adalah Yesus gambaran Allah yang akan tampil kedua kali untuk mengangkat gereja Tuhan. Atau disebut juga dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, untuk menyucikan kita terus menerus sampai mulia sama seperti Tuhan. Inilah yang kedua, harus sungguh-sungguh. Seperti di dalam Injil Matius pasal ke-25, 10 gadis dara tadi menanti kedatangan Tuhan, 5 yang masuk pesta, 5 binasa. Atau disebut juga kabar mempelai. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah orang berseru, kabar, orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Inilah kabar mempelai. Kita mempelai wanitanya, Yesus mempelai pria surganya. Kita mempelai wanita yang di bumi ini, menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Seperti gadis dara. Untuk masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat ke-9. Perjamuan kawin anak domba. Dan sesudah itu, kita akan masuk ke langit, ke suasana Firdaus, 1000 tahun damai. Dan sesudah itu, langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Yang kedua, harus kita terima firman Injil kemuliaan Allah, kabar mempelai. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Inilah. Untuk apa firman ini? Untuk menyucikan hati dan pikiran kita. Hati pikiran kita yang penuh dengan dosa-dosa. Bukan lagi juga hati dan pikiran, sampai seluruh tabiat tubuh jiwa roh kita disucikan lewat firman Tuhan. Inilah bagaikan pedang bermata dua. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup, yang kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun ia masuk ke amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sampai memisahkan jiwa dan roh kita. Supaya apa? Tidak terikat oleh kenajisan, kejahatan jiwa kita kepada mamon, kepada pekerjaan, kepada yang lain. Disikat lewat firman. Firman yang tajam dari pedang bermata dua. Untuk supaya kita mengutamakan Tuhan. Semua aktivitas yang kita lakukan tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Hanya kembali ke liang kubur, tidak bisa kita nikmati. Tapi kalau aktivitas yang kita ada dalam Tuhan, apa yang kita punya semuanya damai, bahagia, sampai ke liang kubur pun, sampai turun menurun pun merasakan kedamaian itu. Inilah sebab apa? Sudah di liang kubur, roh kita ke surga. Kalau kita hidup kita, tidak sungguh-sungguh, tidak terima firman yang lebih tajam pedang bermata dua, tidak ada. Sampai di liang kubur, kenikmatan tidak ada, dan sampai kepada kebinasaan, tidak hidup dalam suasana surga. Inilah memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Jadi hidup di dalam firman Tuhan yang lebih tajam bermata dua, untuk menyucikan, memisahkan jiwa dan roh kita sampai sum-sum, sampai sendi-sendi, seluruh tubuh jiwa roh kita disikat oleh firman, disucikan oleh firman. Inilah mulai dari hati dan pikiran kita. Apa hati dan pikiran kita yang harus kita sucikan? Kita baca yaitu Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19. Beginilah firman Tuhan.
Injil Matius pasal yang ke-19. Dari dalam hati timbul ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat yang Markus, maaf, kitab Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat ke-21. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Inilah yang harus disucikan dalam setiap kehidupan kita. Hati dan pikiran kita. Ayat yang ke-21 beginilah firman Tuhan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini yang harus disucikan lagi lewat firman. Pikiran jahat disucikan supaya tidak jahat lewat firman. Kelicikan, yang licik-licik disucikan lagi lewat firman. Hawa nafsu, yang hidup dalam hawa nafsu daging, hawa nafsu yang berlebihan, terjadi penyimpangan seks, sampai penyimpangan sama binatang, hawa nafsu yang sudah berlebihan dikikis supaya tidak iri hati, yang suka iri dikikis lagi lewat firman. Hujat, yang suka menghujat kebenaran, yang suka menghujat orang yang benar, yang suka menghujat firman Tuhan, dikikis. Baru kesombongan, ya orang-orang sombong, dikikis lagi lewat firman supaya tidak sombong. Baru kebebalan, orang yang bebal ini orang yang tidak suka firman, dinasihati firman tidak suka, dikasih tahu yang benar suka, bebal. Hanya hidupnya suka yang merasa dia benar padahal salah, berdosa, tidak suka yang benar. Ini bebal, dikikis. Semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati dan pikiran disucikan, terus menerus disucikan. Inilah. Kalau orang hati yang disucikan lewat firman ini terus menerus, maka ranting melekat pada pokok anggur. Kalau ranting melekat pada pokok anggur, maka kehidupannya ada buah. Ada buahnya. Seperti dalam kitab Galatia 5, buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera, ada buah-buahnya. Inilah. Semoga kita dapat mengerti 9 buah roh, tabiat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, buah roh dari dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupannya. 9 buah roh. Ada buah. Mungkin belum lagi buah roh. Buah kita mungkin masih pahit, tapi mungkin buahnya masih asam pahit, tapi ada buah. Daripada ranting yang tidak berbuah, tidak ada guna, dibakar. Masih mending mungkin dosa hari ini hanya ini yang ku bisa lakukan, berubah ini gini. Ada buah, biarpun itu belum manis buahnya, tapi ada buah. Semoga kita dapat mengerti. Ada buahnya, mungkin buahnya masih asam, kecut mungkin, tapi bisa diekspor buahnya. Bisa dilihat, dia ada berubah loh, dia benar loh, dia ini loh nggak lakukan lagi. Belum pun manis, tapi ada buah. Daripada terus melakukan dosa, rantingnya lepas dari pokok, dari firman, dari Yesus, hanya dibakar. Sampai manis buah, sampai ada Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus. Semoga kita dapat mengerti. Dan orang yang hidup di dalam pribadi Yesus tadi, hidup dalam kesucian firman pengajaran tadi, dia juga bisa melihat Tuhan. Bisa melihat Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Bisa melihat Tuhan dan menyembah Tuhan. Inilah dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, yang benar-benar hidupnya disucikan oleh firman, orang dalam pribadi Yesus, dia bisa melihat Allah, bisa menyembah Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Kalau orang yang hidup dalam kesucian, segala dosa disucikan lewat firman Tuhan kedua, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka dia juga bisa menanti kedatangan Yesus kedua kali. Bisa menanti kedatangan Yesus kedua kali. Menanti kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Kuat teguh hati.
Inilah bisa melihat Tuhan. Ada mengalami buah sampai dia bisa menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Ayo, suka firman yang kedua. Sungguh-sungguh. Seperti tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-28 tadi, kita baca sudah menerima firman penginjilan. Firman yang kedua, firman pengajaran tadi atau Injil kemuliaan Tuhan yang diteladankan Tuhan. Ayat yang tadi Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka. Sudah terima penginjilan, Injil keselamatan harus diajar. Ini tadi firman pengajaran, diajar lagi. Jadi orang yang terima firman penginjilan, tempatnya ya harus diajar lagi. Di mana tempatnya untuk mengajarkan firman pengajaran Injil kemuliaan? Yaitu tempatnya tempat kudus, ruangan suci. Di tempat kudus, di ruangan suci. Tekun beribadah seperti rasul-rasulnya. Kisah Rasul pasal yang kedua tadi ayat 41 sampai 42. Tekun di dalam pemecahan roti, tekun dalam persekutuan, tekun di dalam doa, tekun di dalam 3 macam ibadah. Inilah pemecahan roti itu berbicara tentang pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Inilah di situ kita bersekutu dengan anak Allah, dengan penderitaan dan korbannya lewat firman dan tubuhnya. Itulah ibadah di dalam pendalaman Alkitab, dan di situ ada perjamuan suci tubuh Kristus. Dan yang kedua dalam persekutuan. Di situ kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Disitulah kita ibadah seperti di hari Minggu. Bersaksi, ada kesaksian, ada karunia Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, yang membuat kita berkobar-kobar datang beribadah kepada Tuhan. Inilah bagaikan air hidup, air yang memberikan dahaga dalam kehidupan kita. Tadi perjamuan suci tadi itu, persekutuan dalam pemecahan roti tadi, kita bersekutu dengan anak Allah. Bagaikan apa? Diberi makan. Diberi makan, sudah diberi air. Kalau terus minum air Roh Kudus, ya nanti akan busung lapar. Diberi lagi makan, kebutuhan firman, dikasih makan. Terus dikasih makan, ada minuman Roh Kudus. Itu ibadah dengan karunia-Nya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dikasih makan firman dan perjamuan suci, pendalaman Alkitab itu. Dan yang ketiga, bersekutu beribadah dalam doa. Ibadah dengan Allah Bapa. Bagaikan nafas. Kalau orang minum, makan, kalau nggak ada nafas, pasti tersendat di sini, ya biar meninggal. Kalau orang minum, makan, nggak ada nafas, ya mati. Jadi yang ketiga, kita tekun di dalam ibadah doa penyembah. Tekun dalam ibadah doa penyembahan. Di situ bagaikan nafas hidup. Kita bernafas, bersekutu dengan Allah Bapa. Inilah tekun di dalam 3 macam ibadah. Tepatnya itu di ruangan suci. Dengan apa orang menjaga kekudusannya? Dengan apa orang? Dengan firman. Tempatnya itu di mana? Ya, di ruangan suci. Seperti di dalam kitab Imamat. Kita baca dulu dalam kitab Imamat. Imamat pasal yang ke-21 ayat ke-12. Imamat pasal yang ke-21 ayat ke-12. Janganlah keluar dari tempat kudus. Tempat kudus itu ruangan suci. Tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allah yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Kalau orang yang tekun beribadah dalam 3 macam ibadah di tempat kudus, di ruangan suci itu, kita akan dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan berarti dipakai oleh Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Seperti dalam kitab Efesus
Yesus mati untuk memperlengkapi orang-orang kudus dan diberikan karunia penginjil, pengajar, nabi, rasul, dan karunia lain apa? Pendoa mungkin, penerima tamu, pemain musik. Itu karunia untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Mungkin mengepel gereja, mungkin seperti saya menyampaikan firman. Diberikan asalkan hidup dalam kekudusan, tekun dalam ruangan suci. Ada karunia, ada kehidupan yang dikhususkan. Sampai hasil yang terakhir, bukan hanya melihat Tuhan ada buah. Sampai hasil yang terakhir, kita masuk ke takhta surga. Masuk ke perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Dan semakin sungguh-sungguh dalam pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Buat pada hari ini, biarlah Tuhan campur tangan, sucikan layakkan kami, ampuni segala dosa kami. Biarlah kami Tuhan semakin sungguh-sungguh dalam kehidupan Tuhan, ciptaan baru yang daripada Tuhan, nama Engkau yang dipermuliakan. Apapun segala beban kami, persoalan kami, ampuni Tuhan. Biarlah kami menerimakan berkat yang daripada Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, inilah hati kami, hanya tertuju menjadi ciptaan baru, hidup dalam firman-Mu, taat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan, pergumulan kami apapun Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan berkati dalam usaha, pekerjaan, masa depan, cita-cita, pelayanan ibadah, bahkan apapun Tuhan, baik sakit penyakit, Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, kami hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Dimanapun kami berada, berkati, berikan jaminan kepastian. Kami tidak kering, tapi memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat daripada Tuhan. Nama Tuhan yang kami muliakan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.